kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita adakan diskusi ya atau sharing persiapan tahun akademik genap tahun 2021-2022. Ini semua angkatan jadi satu ya untuk semua angkatan. Jadi dari angkatan 2001, 19, kemudian 20 kayak gitu. Ini Pak Afu juga join ya. Halo Pak Afu. Nanti mungkin bisa memberikan tambahan informasi terkait dengan prodi karena sekarang untuk prodi kaprodinya Pak Afu kayak gitu. Untuk PA tetap saya. Oke, terima kasih teman-teman. Secara umum ini untuk angkatan 2019 berarti sudah masuk ke TA gitu ya. Dari angkatan 19 dulu. Sudah masuk ke TA sehingga tentunya proposal TA itu harus siap gitu ya, biar nanti karena waktu TA itu hanya 1 semester, maka teman-teman dipastikan dalam waktu 1 semester itu TA selesai ya. Proses TA itu mulai pembuatan TA, ujian proposal TA, kemudian sampai ujian TA kayak gitu. Jadi prosesnya panjang dan dalam proses panjang itu harapannya selesai dalam waktu 1 semester sehingga butuh fokus buat teman-teman semua. Selain itu tentunya dalam TA itu juga teman-teman ini ya ada mata kuliah yang belum lulus itu tolong dicek gitu ya. Syaratnya D3 lulus itu kurang lebih 100 yang lulus ya. Yang lulus itu berarti nilainya ABC, yang D itu nggak lulus berarti ya. SKS-nya kurang lebih 110-an gitu ya. 110. Kalau kurang dari itu maka tentunya harus ada pengulangan mata kuliah gitu ya. Nah, nanti bisa didiskusikan atau bisa ditanyakan mata kuliah yang misalkan ada yang belum lulus itu bagaimana cara mengulangnya kayak gitu. Dan mungkin di sini juga ada dari angkatan yang di atas 19 ya, mungkin 18 tadi ada ya saya share dan lain sebagainya. Maka ini nanti juga bisa kita jadikan sebagai diskusi ya. Oke, saya kira itu untuk angkatan 19. Untuk angkatan 2020, nah ini angkatan 2020 itu berarti nanti akan ada KKN kayak gitu ya. Kuliah nanti akan ada pemadatan kayak gitu. Jadi juga perlu dipersiapkan gitu ya untuk proses pelaksanaan kuliahnya kayak gitu. Selain itu teman-teman juga harus tetap melihat ya. Melihat mata kuliah yang belum lulus kayak gitu. Khususnya yang belum lulus. Itu seperti apa, dicek lagi mata kuliahnya, nanti secara personal atau seperti apa nanti bisa konsultasi kayak gitu, atau juga bisa kita diskusikan di pertemuan kita kali ini secara lebih detail personalnya ya. Untuk angkatan 2020 karena 2021 yang baru ini pastikan harapannya KRS, KHS sudah dilihat semua. Harapannya nilainya tidak ada yang tidak lulus itu berarti nilainya ini ya di atau E yang pastikan lulus. Kenapa? Itu menjadi satu hal yang penting karena kurikulum itu kadang berganti ya itu, bukan kadang ya. Kadang 5 tahun atau mungkin kurang 5 tahun ada MPKM dan lain sebagainya, kurikulum itu berganti sehingga bisa jadi mata kuliah itu ada pergeseran semester, kemudian ada pergeseran semester dan lain sebagainya sehingga ketika nggak lulus itu akan kesulitan ketika mengambilnya kayak gitu. Nah, nanti teman-teman yang 2021 akan punya pengalaman mungkin dari pertanyaan-pertanyaan dari angkatan 2020 atau mungkin angkatan 19. Saya kira itu teman-teman untuk pengantar dari saya. Silahkan pertanyaan bisa melalui chat atau mungkin ditanyakan secara langsung, akan kita diskusikan bersama. Seperti itu mungkin prolognya. Mungkin kalau Pak Afu ada tambahan, monggo. Belum lanjut. Kayaknya Pak Afu join juga. Halo Pak Afu.
Enggak ada ya. Jadi kayaknya ada yang di. Oke, pertanyaan pertama, selamat pagi Pak. Nanya, angkatan 2000 dulu untuk bayar semester 4 yang harus dibayar berapa ya untuk bisa lihat KRS? Untuk pembayaran, terus terang saya itu enggak hafal ya untuk terkait pembayaran. Angkatan 2020 itu sudah UKT atau masih per SKS seperti itu sih? Atau per ini? Gimana Mas? Mas Arjuna? Mas Heri ini ya? Angkatan 20 model pembayarannya gimana? Halo? Halo Mas? Atau angkatan Iya, Pak. 2020 yang lain? Angkatan 2020 pembayarannya gimana? Nggak tahu ya, soalnya aku semester 1 sampai itu langsung tak lunasi gitu loh. Cuman untuk semester sekarang itu bisa nggak sih nyicil gitu loh? Oh, kalau nyicil sebenarnya selama ini Eh, belum ada kebijakan ya Mas untuk nyicil kayak gitu. Lebih detail berarti nanti perlu konfirmasi ke tingkat pimpinan. Tapi secara tidak langsung pembayaran itu saya kira sekarang sudah melalui aplikasi UDB Pay itu ya, di mana eh, KT itu berarti bisa dilihat dulu masuknya berapa bayarnya. Misalkan per semester itu loh, saya juga nggak paham masalahnya. 2.400.000. 2.400.000 ya, benar. Iya Berarti benar. kurang lebih Jadi nanti per semester juga 2.400.000 itu untuk biaya semesternya kayak gitu. nggak bisa dicicil gitu. Apa bayarnya 1 juta dulu misalnya, apa seberapa, nah bisa lihat KRS kayak gitu. Nah Oh, nanti kalau oke. apa Kalau gimana? kebijakan apa? Kebijakan apa itu Mas ya? Kebijakan eh, kebijakan dispensasi ya gitu ya. Atau nyicil itu sebenarnya bukan ranahnya PA. Maksudnya PA itu nggak punya kewenangan terkait itu kayak gitu. Nanti pihak pimpinan kalau ada biasanya akan ada pengumuman, tapi jangan 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 apa ya istilahnya. Belum tentu ada kayak gitu. Jadi bisa diusahakan dulu kayak gitu. Nah nanti ketika memang ada kendala-kendala bisa menghubungi pihak terkait. Biasanya levelnya pihak keuangan sampai tataran dekan kayak gitu Mas. Jelas ya? Jelas ya? Iya jelas, kasih. Oke, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Dari 19 mungkin? Angkatan 19 ada pertanyaan? Ada kendala dalam KRS atau yang lainnya dari teman-teman semua? Halo? Mungkin dari angkatan atas 18 kalau ada. Karena berapa angkatan 18 itu juga ada yang belum lulus ya. Angkatan 2020 atau 2021 silakan. Bisa dituliskan di chat ya. Silakan teman-teman, mumpung kita ketemu mungkin bisa disampaikan ya kendala-kendala, permasalahan dan lain sebagainya mungkin bisa kita solusikan. Sesuai jadwal memang seperti itu Mas. Jadi di dalam ini dari Mas Ananda ya. Untuk UKT memang harus minggu ini Pak pembayarannya. Teman-teman semua di dalam kuliah itu biasanya sudah disampaikan dulu yang namanya kalender akademik gitu ya. Kalender akademik. Oh kapan kuliah,
TS, kapan KRS, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman tidak harus menunggu pengumuman, jadi memantau itu sehingga bisa prepare kayak gitu. Nah, untuk jadwalnya kita itu berarti minggu ini adalah KRS-an. Nah, otomatis kalau KRS-an biasanya pembayaran UKT kayak gitu. Nah, minggu depan itu sudah mulai apa itu namanya? Mulai perkuliahan kayak gitu. Seperti itu Mas Ananda. Bayu. Enggak yang lain. Saya mau bertanya langsung, Pak. Enggak, Mas. Ini tuh kan berarti minggu ini terakhir kan bayar UKT. Untuk tanggalnya itu nggak ada dikasih tahu Pak ya? Apa cuman minggu ini gitu doang? Terus ketika kita sudah bayar UKT, otomatis kita itu sudah langsung ini Pak, langsung ke semester 2 gitu, atau kita harus ada yang kita tambah-tambahin dulu di SSO gitu Pak, atau gimana Pak? Biasanya selama ini ketika sudah membayar itu kan dapat akun dan lain sebagainya ya. Nah, otomatis nanti kan proses KRS atau pengambilan mata kuliah itu bisa aktif ketika melalui SSO atau bisa login melalui SSO kayak gitu, Mas. Nah, sehingga ketika sudah melakukan pembayaran dapat akun atau password lah istilahnya ya. Passwordnya itu bisa digunakan untuk pengambilan mata kuliah. Pengambilan mata kuliah berarti nanti kan akan masuk ke itu ya, daftar kelas, mata kuliah, masuk ke SSO, dan seterusnya, diproses seterusnya kayak gitu. Seperti itu mungkin Mas. Atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ulang ya. Untuk tanggalnya nggak ada detailnya Pak ya? Selama ini belum ada pengumuman, jadi kalau bisa ya jangan mepet hari Sabtu ya. Kalau pertama nah, kalau secara ini ya, pembayaran berarti kan otomatis bisa Jumat atau seperti apa. Kemudian pengambilan RS-nya bisa hari Jumat juga atau sampai hari Sabtu seperti itu ya. Atau mungkin lebih awal lebih baik. Selain itu juga teman-teman perlu melihat bahwa yang mengambil mata kuliah, nah ini sudah ada yang jawab ya. Oh iya, teman-teman ini silakan memantau webnya Vkom ya, Vkom atau webnya UDB, vkom.udb.ac.id atau webnya UDB, udb.ac.id atau Instagramnya udb.official ya. Biasanya di sana akan ada pengumuman terkait KRS, pembayaran dan lain sebagainya ini. Terima kasih Mas. Sorry ya. 21 sampai 26. Seperti itu. Silakan yang lain. Terima kasih Mas Ansari untuk tambahan penjelasannya. Yang lain silakan. Kalau ada yang belum jelas boleh feedback ya. Oh ya, saya menambahkan untuk teman-teman yang apa ya istilahnya, mengambil KHS ya, kartu KRS ya, kartu rencana studi di luar plotting atau di luar paket kelasnya, biasanya butuh approval dari PA. Gitu ya. Nah, maka silakan nanti bisa pertama untuk perencanaannya silakan boleh didiskusikan secara Japri atau yang lainnya saya atau mungkin di sini juga boleh. Nah, pastikan punya data-data, teman-teman punya data-data dulu ya, mata kuliah mana yang diambil, mata kuliah mana yang muncul, dan lain sebagainya kayak gitu. Saya kira nanti minggu-minggu ini juga akan dirilis, dipantau di web vkom.udb.ac.id, khususnya untuk angkatan 2020 sama 19 ya. Untuk 2021 saya kira belum mengulang. Saya kira itu, silakan untuk tambahan. Kalau belum bayar UKT berarti nggak bisa KRS. Secara prinsip seperti itu karena biasanya sistemnya tertutup ya. Nanti kalau nggak bisa KRS-an, data nggak masuk di presensi, nggak akan masuk di penilaian, nggak masuk di pelaporan PD Dikti kayak gitu ya. Jadi datanya teman-teman itu kan sekarang terlaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu.
Seperti itu Mas Ananda dan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Monggo. Cukup? Atau ada lagi? Untuk angkatan 19, pengambilan mata kuliah yang belum lulus kemarin sudah ada solusi belum ya? Mbak Kartika dan teman-teman mungkin? Yang Pancasila sudah saya konfirmasi ke BA. Mohon maaf Mbak, suaranya di tempat saya putus-putus tempat sayanya ya. Halo. Kira sudah masuk atau belum ya untuk Mohon maaf Mbak, suaranya putus-putus di tempat saya. Saya nggak bisa menangkap. Halo. Atau diwakili yang lain Mas? Yang Mas Imam? Mas Muhammad Ansari? Angkatan 19 untuk mata kuliah yang belum lulus tapi masuk KKN itu sudah ada solusi? Halo. Halo. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh ya, untuk mata kuliah Pancasila kemarin saya sudah konfirmasi ke BAK, apakah sudah dimasukkan ke RSU, Pak? Karena ada. Oke, tolong untuk angkatan 2020 itu nanti ini ya, koordinasi ya Mbak Kartika, tolong nanti dijembatani untuk koordinasi mata kuliah apa yang teman-teman nanti belum muncul, khususnya misalkan Pancasila, warganegaraan dan lain sebagainya itu kan dimasukkan ke dalam KKN nah, kayak gitu. Padahal kan teman-teman ini kan enggak KKN. Nah, nanti solusinya seperti apa kan harus kita solusikan kayak gitu. Padahal angkatan 2019 ini semester ini sudah TA. Berarti kan semester ini harusnya semua mata kuliah itu sudah tertempuh dan semester ini sudah lulus kayak gitu ya. Akhir semester ini lulus termasuk mata kuliah yang lain kayak gitu. Gitu ya Mbak Kartika ya. Nanti bisa dilanjut komunikasinya lewat WA atau yang lainnya. Dan tolong dikoordinir ini ya, teman-teman ya. Itu ya Mbak Kartika. Suara saya masuk ya? Oke. Untuk angkatan 2000 Oke Mbak, angkatan 2020 nggak ada masalah ya? Mau nanya Pak, Monggo Mas. Silakan Mas. berarti dimulai semester 4 ini dimulai dari awal bulan Maret Ya. dan untuk pembayaran harus dilunasi untuk mengetahui KRS gitu kan. Ya. Ya Mas.
Oh, Ada lagi? untuk KRS-nya berapa studio, Pak? KRS berapa berapa mata kuliah maksudnya gitu? Iya, iya. Eh, kurang lebih nanti kisaran 20 Mas. Tepatnya saya kurang tahu ya karena kan sudah tidak diprodi sehingga apa pastinya nanti konfirmasinya ke Pak Afu untuk jumlah mata kuliahnya atau lihat nanti di jadwal. Yang jelas agendanya untuk angkatan 2020 nanti adalah kuliah dan KKN kayak gitu. Sehingga nanti akan ada pemadatan dan tentunya kayak gitu ya. KKN-nya itu dimulai kapan? Setelah Lebaran Mas, kurang lebih. Kira-kira. Setelah Apa? Lebaran. Setelah Idul Fitri. Oh, Kurang lebih seperti bulan. itu. Umumnya. Oh iya, iya. Tentunya Untuk nanti akan KKN-nya, ada penjelasan untuk lebih lanjut. oh gitu. Oh iya, iya. Makasih, Pak. Oke. Maksudnya gambarannya Yang seperti itu, nanti mendekati pelaksanaan akan ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan atau yang lainnya. Waktunya 10 menit akan habis, otomatis ya. Silakan bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada pertanyaan atau yang lainnya dari teman-teman? Oke, clear ya, berarti nggak ada masalah ya. Angkatan mata kuliah Pancasila buka kelas baru ya Pak. Nah, pembayaran kira-kira berapa ya Pak? Mata kuliah. Nah, untuk pembayaran saya ini nggak hafal nih Mbak. Itu juga tergantung gini loh. Kayaknya dulu pembayaran itu misalkan pembayarannya X rupiah kayak gitu ya. Nah, X rupiah itu dibagi sama teman yang ngambil atau mahasiswa yang ngambil kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Tapi pastinya karena saya belum pernah ini ya mengkoordinir kayak gini ya. Selain ke saya nanti tolong juga konfirm ke Pak Afu nanti ya Mbak ya, selaku prodi ya. Untuk memastikan bahwa mata kuliah itu muncul kemudian buka kelas baru kayak gitu. Jadi selain ke BAK juga konfirmasi ke prodi biar arahnya dua jalur sehingga bisa sama saling mengingatkan kayak gitu. Dan jangan hanya Pancasila ya. Untuk kewarganegaraan, agama atau yang lainnya, untuk teman-teman yang belum lulus untuk angkatan 19 itu tolong dipantau semua ya. Karena kemarin ada beberapa mata kuliah dari salah satu angkatan 19 itu yang masih belum lulus lebih dari satu mata kuliah. Nah, kayak gitu. Maksud saya jangan hanya ini saja, jangan hanya Pancasila. Itu ya Mbak Kartika ya. Oh iya, selain itu juga bisa konfirmasi sama kelas lain, Mbak. Kayak gitu. Jadi maksudnya gini, buka kelas itu kan nggak hanya anak TK saja. Bisa jadi kan anak TI, anak SI, anak TI itu juga ada yang belum lulus mata kuliah itu nanti bisa diumumkan di angkatan 19. Sehingga satu fakultas itu bisa mengambil satu mata kuliah yang sama kayak gitu. Gitu mungkin Mbak ya. Ada lagi teman-teman, silakan. Masih ada kendala atau yang lainnya? Silakan ditanyakan. Untuk beasiswa pembayarannya gimana? Tolong konfirmasi dulu ke bagian kemahasiswaan ya. Ini sudah ada peringatan 10 menit akan habis.
tolong konfirmasi ke bagian kemahasiswaan. Nah, biasanya kan Pak Toto ya, untuk di fakultas, untuk proses pembayarannya itu gimana? Maksudnya gini, bisa dibayar dulu mahasiswa, nanti akan dapat dari beasiswa itu atau seperti apa kayak gitu. Gitu ya, Mas? Nah, ini sudah ada info. Baik, Pak. Terima kasih. Kemarin beasiswa KIP disuruh menemui Bu Intan Keuangan, nah, kayak gitu. Berarti kan ada info-info. Ada grup-grup tersendiri yang mungkin saya malah enggak tahu infonya kayak gitu. Nah, nanti bisa saling share ya. Untuk bagian untuk beasiswa kayak gitu. Oke, teman-teman, ada lagi monggo sebelum time out waktunya ya. Cukup? Cukup? Cukup, teman-teman? Oke, saya rasa sudah cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, teman-teman, saya kira itu terima kasih untuk join-nya. Ketika masih ada pertanyaan, kendala, dan lain sebagainya, silakan boleh japri nomor WA. Bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekalian juga jangan lupa untuk protokol kesehatan ya, karena memang ternyata trennya COVID meningkat lagi, kayak gitu di kampus juga ini WFH, kemudian juga banyak juga yang kena kayak gitu. Luka ya enggak lama gitu ya, segera berlalu. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun seperti ini gitu ya. Oke, teman-teman, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, aktivitas yang positif kayak gitu ya, sehingga tetap produktif. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama teman-teman semua.